Palasik, kengerian yang menyelimuti malam. Di pedalaman Minangkabau, terletak sebuah desa yang jauh dari keramaian kota. Desa itu dipenuhi oleh sawah hijau dan perbukitan yang megah, namun di balik keindahannya, tersimpan sebuah kisah menakutkan yang telah menghantui masyarakatnya selama ratusan tahun. Sebuah makhluk mistis bernama Palasik konon hidup di antara mereka, tersembunyi dalam gelapnya malam dan mengintai para bayi yang baru lahir. Suatu hari, seorang gadis muda bernama Melati tinggal di desa itu bersama ibunya, Siti, yang tengah hamil besar. Desa mereka tenang, namun ketakutan merajalela. Sudah 5 bayi dalam 3 bulan terakhir meninggal secara misterius. Setiap malam, bisikan tentang Palasik terdengar di seluruh penjuru desa. Para ibu menatap anak-anak mereka dengan ketakutan, dan para ayah berjaga-jaga di depan rumah mereka dengan obor dan pisau di tangan, siap melawan apapun yang datang di malam hari. Orang tua Melati sering bercerita tentang Palasik. Mereka mengatakan bahwa Palasik bukanlah manusia biasa, melainkan seorang dukun atau wanita tua yang menguasai ilmu hitam. Pada malam hari, Palasik dapat memisahkan kepala dan tubuhnya. Kepala itu akan melayang, dengan usus yang menjuntai di belakangnya, terbang mencari bayi-bayi yang baru lahir. Masyarakat percaya bahwa Palasik memakan hati bayi-bayi itu untuk menjaga kecantikannya atau untuk memperpanjang hidupnya. Mimpi buruk yang menjadi nyata. Suatu malam, Melati terbangun karena mendengar suara aneh dari luar pondok mereka. Suara itu seperti desiran angin yang datang entah dari mana. Jantung Melati berdegup kencang. Ia menoleh ke arah jendela kecil di kamarnya, lalu berjalan perlahan menuju celah tersebut untuk mengintip keluar. Bulan menggantung rendah di langit, cahayanya pucat dan dingin. Di bawah sinar bulan itu, Melati melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kepala tanpa tubuh melayang perlahan, matanya bersinar merah menyala. Rambutnya yang panjang menjuntai ke bawah, mengikuti gerakan kepalanya. Ia melihat kepala itu terbang di sekitar pondok, seakan sedang mencari sesuatu. Itu Palasik. Melati berbisik kepada dirinya sendiri, suaranya tertahan di tenggorokan. Kakinya terasa lemas, namun ia tahu bahwa ia harus segera bertindak. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke kamar ibunya. Ibunya, Siti, terbangun mendengar langkah panik Melati. "Ada apa, Melati?" tanya ibunya dengan suara serak. "Bu, Palasik ada di luar." Melati berbisik dengan ketakutan. "Kita harus berlindung, sekarang." Mereka berdua bergegas mengambil jimat pelindung yang diberikan oleh tetua desa, lalu menutup jendela dan pintu dengan cepat. Suara bisikan dari luar semakin jelas, seperti angin yang menyapu pohon. Melati dan ibunya bersembunyi di bawah tempat tidur, memegang erat jimat di tangan mereka. Kepala itu melayang lebih dekat, terdengar jelas dari balik pintu kayu rumah mereka. Namun, berkat jimat yang kuat, Palasik tampaknya tidak bisa masuk. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, suara bisikan itu menghilang dan malam kembali hening. Kekuatan gelap yang tak terkalahkan. Namun, kisah ini belum selesai. Keesokan paginya, kabar buruk menyebar di seluruh desa. Seorang bayi lagi meninggal secara misterius. Ibu si bayi, dengan air mata bercucuran, bercerita bahwa ia sempat melihat bayangan aneh di luar rumahnya malam sebelumnya, tapi tidak sempat melindungi anaknya. Penduduk desa marah dan takut. Mereka berkumpul di alun-alun desa, memohon kepada tetua untuk melakukan sesuatu. Salah satu tetua, seorang dukun tua bernama Mak Uwo, berdiri di depan mereka.
Ia adalah orang yang paling dihormati di desa tersebut karena kemampuannya mengusir roh jahat. Palasik semakin kuat jika Mak Uwo dengan suara tenang tapi penuh wibawa. Ia lapar, dan selama kita tidak menemukan asal-usulnya, ia akan terus memangsa bayi kita. Mereka semua tahu bahwa Palasik mungkin salah satu dari mereka, hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai manusia biasa di siang hari, lalu berubah menjadi makhluk menyeramkan di malam hari. Namun, siapa? Tidak ada yang tahu. Tuduhan saling dilempar, ketegangan meningkat, dan ketakutan semakin menyebar. Melati, yang tidak bisa tinggal diam melihat penderitaan desanya, memutuskan untuk mencari cara mengalahkan Palasik. Ia tahu bahwa hanya Mak Uwo yang punya pengetahuan untuk menyingkap rahasia gelap ini. Maka, Melati mendatangi rumah Mak Uwo di tepi hutan. "Aku ingin membantu, Mak Uwo," kata Melati penuh tekad. "Aku tidak bisa membiarkan lebih banyak bayi menjadi korban. Ajari aku apa yang harus kulakukan." Mak Uwo menatap Melati dalam-dalam. Ia bisa melihat keberanian di mata gadis itu, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. "Melati, ini bukan tugas yang mudah. Palasik adalah makhluk kuat, dan melawannya bisa berarti kematian. Tapi jika kau benar-benar ingin melindungi desamu, aku akan mengajarkanmu sesuatu." Malam berikutnya, Melati dan Mak Uwo menunggu dengan sabar di pondok Melati. Kali ini, mereka siap menghadapi Palasik. Ketika malam semakin larut, suara bisikan itu kembali terdengar. Kepala Palasik kembali melayang, mencari korban berikutnya. Namun, kali ini, ketika Palasik mendekati pintu pondok, jimat yang telah diisi dengan kekuatan pelindung Mak Uwo bersinar terang. Kepala itu tiba-tiba berhenti, berputar-putar di udara seolah kebingungan. Melati, yang sudah bersiap dengan jebakan, melemparkan ramuan yang telah disiapkan langsung ke arah kepala itu. Teriakan keras terdengar, dan kepala Palasik melayang menjauh dengan cepat, menghilang ke dalam kegelapan. Namun, Melati tahu, pertarungan belum berakhir. Mereka harus menemukan siapa Palasik dalam wujud manusia, sebelum ia bisa menyerang lagi. Keesokan harinya, Melati dan Mak Uwo melakukan penyelidikan di desa. Mereka mencurigai salah satu wanita tua yang selama ini tinggal sendirian di pinggir desa. Wanita itu dikenal ramah, tetapi sering terlihat murung dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Ketika mereka mendekati rumahnya, Melati merasakan getaran aneh. Mak Uwo menatap rumah itu dengan mata tajam. "Ini dia," katanya pelan, "wanita ini adalah Palasik." Malam itu, Mak Uwo memimpin penduduk desa untuk melakukan ritual pengusiran. Wanita tua itu, yang sebenarnya adalah Palasik, akhirnya tertangkap dalam wujud manusianya. Dengan mantra dan kekuatan gaib, Mak Uwo berhasil memutuskan hubungan antara kepala dan tubuh wanita itu. Itu membuatnya tidak lagi bisa berubah menjadi Palasik. Desa pun akhirnya bebas dari teror Palasik, namun kisah ini akan terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan tentang kekuatan gelap yang bisa muncul di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja.